Oke guys, ini episode berikutnya. Jadi kurang lebih sekitar 1 minggu yang lalu ini kita rada lumayan dikerjain sama mobil ini, ya kan? Jadi mobil ini tuh engine jacknya nggak nyala, tapi dia trouble di bagian mesin gitu. Nah jadi kendalanya tuh ini kalau kita start, satu kali start langsung nyala normal, langsam pun enak ya kan, tenang, nggak pincang-pincang segala macem. Cuman kalau kita coba hentak gas, ini berebet atau ngempos gitu. Tapi kalau kita gas pelan-pelan, nggak dihentak, dia normal, aman-aman aja gitu. Nah karena engine checknya nggak hidup, otomatis kita harus nyari sendiri penyakitnya. Beda cerita kalau engine checknya hidup, tinggal kita colok scanner, nanti scanner ngebaca di bagian mana yang rusak, ya udah langsung dibenerin di bagian situ. Nah karena ini engine jacknya nggak rusak, otomatis kita nyari sendiri ini gitu. Nah kalau kondisinya kayak gitu, ya nggak jauh beda biasanya dari full pump, terus busi coil, injektor, terus sensor map, sensor O2 gitu. Jadi yang pertama kita cek bagian coil dan juga busi. Setelah kita ganti coil dan busi, ternyata masih begitu guys, nggak sembuh, dihentak masih berbet. Nah selanjutnya kita coba ke injektor. Injektor kita bersihin semua, soket-soketnya kita ganti baru. Ternyata ketemu nih, satu injektor nyembur bensinnya tuh nggak normal. Nah kita coba ganti pakai injektor copotan yang ori. Setelah dipasang masih begitu, masih berebet juga kalau kita hentak gas. Nah udah berarti di bagian coil sama injektor udah nggak ada masalah nih. Terus kita coba cek bagian sensor O2, kita cabut ya kan. Biasanya kalau sensor O2 nya bermasalah, dicabut begitu biasanya sembuh. Ini enggak, kita cabut berebetnya masih ada. Yang bagian belakang juga O2 nya kita cabut, berebetnya juga masih ada. Berarti otomatis bukan dari sensor O2 nya guys gitu ya kan. Nah selanjutnya kita coba ngecek full pump. Ternyata full pumpnya sudah pakai KW, cuman setelah kita tes pakai apa sih namanya, buat ngetes tekanan full pump normal, tekanannya di 50 PSI, itu normal ya kan. Cuman kan ini kondisinya full pumpnya KW gitu. Nah 3 ini udah kita cek ya kan. Akhirnya kita telepon senior yang udah malang melintang lah, mainan Vios atau Limo gitu kan. Nah sama guys, jadi ngerunutnya seperti itu, dari full pump ke coil, busi, soket-soket, injektor, sensor map, dan juga sensor O2 gitu. Kondisi yang tadi udah saya ceritain ya kan. Akhirnya saya dipinjemin part donor, throttle body dan juga sensor map ya kan. Kita coba ganti throttle body dan sensor map pakai yang donor tadi. Ternyata berebetnya berkurang guys. Nah akhirnya kita coba beli sensor map baru nih, karena kan yang tadi cuma dikasih sebagai part donor aja nih, nanti dibalikin lagi sama yang punya gitu. Kita coba ya kan, ternyata masih berebet juga. Sampai kita ganti throttle body juga ya kan. Ini throttle bodinya pakai throttle body baru. Ternyata masih berebet juga guys. Dan nggak tahu kenapa ketika throttle body donor yang dipinjemin tadi dipasang di sini normal, kita pasang balik jadi berebet juga. Ini lumayan bingung nih ya kan. Sensor kita bersihin, terus sensor temperatur segala macem, sensor PPTI juga kita coba ganti baru. Ternyata masih nggak ada perubahan karena ini udah mentok. Saya coba cari runutan masalahnya seperti apa, dan akhirnya saya simpulkan ini kayaknya dari katalis di header knalpot yang di bawah tuh ya kan. Jadi setelah saya cari-cari info, ternyata katalis knalpot ini ada umurnya gitu. Jadi ketika umur katalis knalpot ini udah nyampe batasnya,
saringannya tuh mampet guys, gitu. Katalis yang dijual mahal loh, yang harganya bisa sampai 3 juta. Nah itu. Nah akhirnya kita coba bawa ke bengkel knalpot, kita copot katalisnya. Setelah dicopot langsung sembuh. Katalis yang di sini nih, ya pokoknya yang di bawah header knalpot ya kan, pas dicopot langsung sembuh. Ketika kita coba gas hentak ya kan, langsung lepas, nggak ada berbet segala macem. Jadi sekarang kondisinya katalis bagian atas kita copot gitu, bekasannya ini ada, kita bawa ya kan, karena ini lumayan mahal harganya nih guys. Ini yang begini bisa laku 2 juta 3 juta nih, walaupun kalau dipasang di mobil ini bermasalah, tapi dijual masih laku. Kemarin sempat ditawar sama yang punya bengkel knalpot, cuman kita bawa aja, nanti kita kasih ke yang punya mobil. Jadi intinya penyakit berebet ketika gas dihentak tuh ya banyak penyebabnya lah, intinya seperti itu. Jadi nggak harus dari sensor map, nggak harus dari coil, nggak harus dari sensor O2 ya kan, ternyata dari header pun bisa jadi gitu. Ini juga pelajaran baru sih buat saya ya kan, karena baru nemu kondisi mobil seperti ini. Oke, jadi ini saya ucapin terima kasih buat suhu-suhu ya kan, yang sudah minjemin part donor kemarin dan udah ngasih masukan segala macem, udah ngasih sharing-sharing info segala macem. Tapi tebakannya semua meleset. Ternyata dari katalis knalpotnya guys, gitu ya kan. Tapi ya hikmahnya ini beberapa part jadi baru, kayak sensor map baru, throttle body baru, terus soket-soket coil baru, coilnya ada yang baru satu, dan semua sensor udah dibersihin, sensor VTI juga baru gitu. Dan semua proses yang sudah dikerjain di sini sudah kita infokan ke yang punya mobil, dan ini sudah melalui persetujuan yang punya mobil. Kita ganti-ganti part segala macam, karena yang punya mobil pun ya mau gimana lagi ya kan. Jadi kalau misalnya kita tahu dari katalis knalpotnya yang mampet, mungkin kita langsung ke katalis knalpot. Cuman kan jarang-jarang kondisi katalis knalpot bermasalah bikin berbet gitu. Biasanya kan kalau nggak dari sensor map nih, dari sensor O2 gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah lewat beberapa hari. Biasanya kan kalau posisi mobil dingin, kita hidupin pagi-pagi, starter langsung naik, langsung jalan ya kan, langsam juga tenang. Nah ketika kita coba gas hentak langsung gitu guys. Itu ini alhamdulillah sudah beberapa hari, mungkin udah seminggu ya kan. Ini kita hidupin pagi, kondisi mesin bener-bener dingin, kita hidupin, jreng langsung nyala ya kan. Terus idle-nya atau langsamnya normal, kita coba hentak gas, aman gitu, nggak berbet. Cuman ya suara knalpot jadi brong gitu, jadi lepas banget lah gitu. Ini kan knalpot masih standar, cuman ya agak sedikit ngorok lah gitu, karena kan katalis di bagian atasnya udah kita copot gitu. Nah sekarang langsung aja kita tes dulu nih, ini berbetnya ada lagi atau udah sembuh. Nah oke guys, ini kita coba dulu ya. Ini kondisi mobil belum saya hidupin dari pagi. Ini kita colok dulu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Cuman suara knalpotnya jadi begitu. Ini kondisi mesin masih dingin ya. Tuh. Ini F masih ada tuh, masih nyala. Ini kita hentak gas nih.
Tuh. Ya kan? Alhamdulillah udah nggak berebet. Ini aduh bener-bener. Alhamdulillah udah nggak berebet, udah sembuh. Ya kan? Jadi mobil ini bisa dilanjutin ke proses berikutnya. Ini kita coba sekali lagi. Kedengeran nggak suara knalpotnya kayak begitu? Ini knalpot masih standaran. Gitu guys. Oke. Terus ini juga bocor nih. Ini bocor. Biasanya sampai penuh kita buang, kita taruh lagi ember di sini buat nadahin bocor dari sini. Karena ini belum sempat kita benerin. Jadi 1 minggu kemarin full kita fokus dulu di bagian mesin supaya gimana caranya sembuh, ya kan, biar nggak kepikiran terus. Dan alhamdulillah sudah selesai, berarti kita bisa lanjut ke proses berikutnya guys. Nah jadi untuk episode kali ini segitu dulu aja. Ini sharing pengalaman baru ya kan, siapa tahu mobil teman-teman juga punya pengalaman yang sama. Intinya kalau berebet kayak begitu kemungkinannya banyak, jadi harus kita cek dulu, harus kita cari-cari dulu penyakitnya ya kan. Ini pun kita udah pakai part donor, masih salah buat penggantian part gitu ya kan. Jadi intinya masalah berebet itu sumbernya bisa dari mana aja. Oke, ini kita coba sekali lagi. Alhamdulillah sudah sembuh. Oke guys, untuk video kali ini segitu dulu aja mungkin.